Diawali dengan membaca Bismillah. Dari penjuru Bangkok sampai ke pelosok Bangkok, ini biksu yang paling dihormati dan yang disegani atas keimanannya dan kehebatannya dalam menangani kasus-kasus spiritual. Dan dibilang ini biksu yang nomor 1 di Bangkok. Inilah kehebatan biksu itu. Gokil nggak tuh biksu? Kita berpindah ke scene lain. Ini kita lihat ada gadis cantik. Ini adalah namanya Nat. Nat pindah dari desa ke kota untuk meneruskan sekolah yang lebih baik di kota. Sedikit info ya kawan-kawan, Nat ini tinggal di tempat kos-kosan. Ini model kos-kosannya itu kayak apartemen tuh. Jadi ya lumayan besar ya. Nanti kita tunjukin yang punya kos-kosan itu siapa. Nah sekarang nih si Nat lagi berangkat menuju sekolah. Ini dia wanita yang punya kontrakan berbicara kepada Nat. Belajar yang rajin ya Nat. Dan tetangga sebelah pun nyeletuk. Ya ingat, belajar yang rajin. Jangan mau digoda lelaki jahanam, lelaki kardus. Siap kak, jawab Nat gitu. Mari kakak-kakak, Nat berangkat dulu ya. Aduh, nih bis lama banget ya. Kapan datangnya ketinggalan gak ya gue ya kira-kira ya. Nat berbicara seperti itu. Tiba-tiba ada lelaki kardus, lelaki kampret menemui Nat. Ini dia nih orang ini nih kutu kupret nih. Dan disinilah awal cerita Meg dan Nat dimulai. โรงเรียนเดียวกันนี่กำลังกลัวว่าจะไปโรงเรียนสายใช่ปะ Di sini Wah, Ted. Nat hanya bisa mengangguk. Ya. Di sini Meg bilang, "Kamu anak baru ya di sekolah?" "Iya, saya anak baru, Kak." Di sini Nat bilang, "Saya kelas 10." "Oh, berarti saya kakak kelas kamu ya," kata Meg seperti itu. "Ya udah, kita bareng aja nanti sekolah." Meg berbicara seperti itu kepada Nat. Nat tersipu malu karena si cowok kardus ini terlalu ganteng buat Nat. Bis sekolah belum datang, kayaknya mau seperti terlambat. Akhirnya si Meg menyetopkan taksi karena Meg ini kayaknya orang kaya ya. Akhirnya Meg mengajak Nat untuk naik taksi. Nat sempat menolak, tapi karena situasi keadaan waktu sekolah mau terlambat pertama kali, akhirnya Nat, "Ayo deh, aku ikut juga dengan kamu Meg." Akhirnya taksi pun sampai di sekolah Nat dan Meg. Si Nat bilang, "Terima kasih ya Meg. Jadi kita gak terlambat. Gak apa-apa. Nih, gue balikin setengah uang taksinya." Ya deh, Nat gak berbicara seperti itu karena Nat dari awal, dari kecil sampai besar, dia diajarkan disiplin oleh kedua orang tuanya. Makanya Nat itu selalu menghargai. Untuk saat ini kita masih di sekitaran Nat dan Meg. Meg mulai mencari perhatian ke Nat. Meg bilang, "Nat, ini gue bawain makanan. Makan deh, biar lu pada kenyang ya. Makan Nat." "Makasih ya Meg," Nat bilang. "Banyak banget sih Meg." "Gak apa-apa Nat, ini buat kamu, biar kamu bahagia. Makan nih permen sugus, kacang raro, apa aja deh dikasih deh sama." Nat bilang, "Meg, aku gak mau dikasih cuma-cuma. Ini aku bayarin aja deh nih. Ambil aja nih kembaliannya. Nih uangnya." Dan di hari berikutnya, sepertinya Meg dan Nat sudah saling jatuh cinta. Di sini sudah terlihat kalau mereka benar-benar saling mencintai dengan tulus. Ah, basi, paling cinta kucing. Tar dulu, ini serius. Cinta mereka berdua benar-benar tulus. Nanti kalian saksikan sampai akhir. Di kediaman Nat, di sebuah kos-kosan yang dihuni Nat, Mak tiba-tiba mengunjungi Nat dengan menelepon. Meg bilang,
Aku sudah ada di bawah, Nat. Bisakah kamu menemuiku di bawah? Akhirnya Nat bertemu di kos-kosan. Dengan berdalih, Nat, kalau kamu kesulitan mengerjakan PR atau apa, aku bisa menjadi guru lesmu secara gratis. Bisa aja nih cowok kardus, basa-basi. Oh, tapi serius nih kawan-kawan, emang Mac benar-benar dalam hati jujur karena dia cinta sama si Nat. Dia ingin membantu Nat dalam mengerjakan PR. Karena ketulusan Mac ingin mengajarkan Nat makin sayang dengan Mac. Tetangga kos-kosan Nat mulai bergosip, itu bukannya Nat yang dari desa, orang yang baru kos-kosan sini. Dan yang lainnya mulai nyeletuk, wah, baru aja tinggal di sini, udah ada cowok ganteng, bisa aja tuh si Nat. Di sini Nat mulai risih karena tetangganya mulai bergosip tentangnya. Nat bilang ke Mac, kita ke dalam aja yuk. Bisa aja si Nat, kan lebih bahaya tuh kalau di dalam kos-kosan. Ntar dulu, di sini Nat sudah diajarkan sama orang tuanya tentang keimanan untuk jaga dirinya. Jadi santai aja ya kawan-kawan. Di hari berikutnya, Mac sudah mulai mengajarkan les privat Nat. Dan sampai akhirnya Mac kemalaman di kosan dan menginap. Nat ngasih pembatas, jangan sampai lewat sini. Kalau sampai lewat sini, lo keluar, nggak boleh main kesini lagi. Ingat ya, jangan sentuh-sentuh gue Mac ya. Gue tuh punya iman, ingat. Nah, tidur ya. Hari ke hari mereka terbuai cinta yang sangat dalam. Ia terbuai, ia terlena, dan akhirnya ketika ia sedang di rumah Mac, inilah yang terjadi. Setan cinta datang membuat suasana berubah menjadi malapetaka hebat. Di sini sudah dijelaskan di Al-Quran, di surat Al-Isra ayat 32, di surat An-Nur ayat 2 tentang perzinahan. Kita bahas di ayat 32 Al-Isra tentang larangan mendekati zina. Dan ini sudah zina nih ya, yang artinya, dan janganlah kau mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Disinilah mulai awal tercipta horor itu terjadi. Nat bercerita dengan ibunya kalau ia sedang jatuh cinta. Ibunya langsung mengedukasi Nat. Nat, sekolah lebih prioritas untuk dirimu. Nanti kalau kamu sudah selesai sekolah, kau boleh menjalin hubungan dengan pria yang kau sayangi. Sekarang kau fokus sekolah. Kalau kau masih menjalin hubungan kalian berdua, akan terjebak menderita. Hehehe, bener banget tuh Bu. Bener, dia udah terjebak Bu. Kasih tauin Bu yang jelas Bu, biar dia ngerti. Nah Bu, nih kita kasih tahu ini, dia udah ngelakuin cenunuk-cenunuk Bu. Hati-hati loh Bu, ntar juga dapat kabar Bu dari dia Bu. Tunggu sebentar aja ya Bu ya. Nat, ibu sayang sekali sama kamu. Ibu ingin kau jadi anak yang sukses dan tidak seperti ibumu. Oke sayang, berjanjilah pada ibumu.จะไปโรงเรียนเหรอแม็ก อ๋อ ครับ ไม่ต้องไปละ อ้าวทำไมอะครับ Di sekolah, Nat gundah. Pujaan hatinya tidak masuk sekolah. Kemana ya cowok kesayangan gue? Aduh, gue coba dah gue ada. Di sisi lain, Nat bercerita kepada ibunya. Ibu, Mac sudah pergi. Mac keluar negeri. Dalam hati ibunya, alhamdulillah, mudah-mudahan mereka bisa fokus sekolah. Biar nanti selesai sekolah, mereka bisa menjalin hubungannya kembali. Akhirnya ibunya menenangkan si Nat. Sabar ya Nat, nanti kalau kamu sudah selesai sekolah, kamu bisa langsung menjalin hubungannya kembali. Begitu loh Nat, jangan sedih.
Di hari berikutnya, Nat muntah-muntah, bertanda hubungan mereka menghasilkan buah hati yang tidak diinginkan oleh ibunya. Nat mulai menutupinya, tapi apa boleh buat, pespek yang dipegangnya terjatuh di depan ibunya. Disinilah orang tua Nat sedih dan teramat sedih. Akhirnya keluarlah di benak ibunya untuk mengaborsi anak dari Nat, dikarenakan anaknya masih ingin sekolah. Nah, kawan-kawan, di sini sudah dijelaskan bahwa perbuatan zina akan merusak semuanya, merusak dari arah mana saja. Yang tadi berpikir jernih jadi berpikir negatif, yang akan merusak dari segala penjuru sampai mengalami kematian. Aborsi jelas-jelas dilarang oleh agama, terkecuali ada hal yang diperbolehkan. Aduh, kok gue jadi ceramah ya? Maaf ya, maaf. Kita terus fokus ke film ini ya. Dan ibunya bertanya, apakah Meg tahu? Nat bilang, tidak bu. Sampailah Nat dan ibunya ke tempat praktek aborsi ilegal dengan harapan bisa mengorbankan anak yang dikandung Nat. Tapi apa boleh buat, karena tempat praktek aborsi ini abal-abal, dan ini yang paling menyakitkan Nat dan bayi yang dikandungnya, tidak terselamatkan. Duh, ngeri gak tuh? Terpukul gak tuh mental ibunya? Inilah setan yang paling terkuat muncul dari arwah Nat, yang matinya penasaran, yang masih menyimpan cinta yang tak tersampaikan. Ada lagunya tuh di Padi, namanya Kasih Tak Sampai. Di sini sebenarnya Nat sudah tak sadar kalau dia sudah meninggal. Nat mengharapkan anaknya, tapi satu sisi ibunya dan keadaannya membuat Nat jadi seperti ini. Dan akhirnya Nat menjadi hantu yang terkuat dan susah dimusnahkan di muka bumi ini, karena matinya penasaran, karena cintanya tidak sampai. Lihatlah, bayinya pun menjadi hantu, kawan-kawan. Inilah hantu bayi Nat yang akan menemani Nat menghantui seluruh kos-kosan yang ada di tempatnya. Di sini ibunya Nat mulai dihantui setan Nat yang gentayangan. Waduh, ngeri juga ya kalau udah seperti ini. Ibunya pun dihantui. Apakah itu kau, Nat? Nat, jangan menghantui aku, Nat. Satu persatu benda yang ada di kos-kosan Nat mulai terjatuh. Hantu Nat mulai bergentayangan dan menghantui semua isi kos-kosan yang ada di tempat kosan ini. Lihatlah, begitu seramnya, begitu menakutkannya. Wah, ngeri juga ya. Kalau gue ada di situ gue kabur. Di sisi lain, ada seorang perempuan yang mempunyai kosan, kita sebut aja namanya Mbak Jur ya, mulai memberitahu kalau Nat sudah meninggal kepada orang-orang yang ngekos di tempatnya. จำน้องนาฏที่อยู่ชั้น 4 ได้ปะ จำได้ดิ แต่จำแฟนน้องเขาได้มากกว่า บอกว่า Mereka sempat tidak เจโร percaya เล่นปะเนี่ย kalau Nat sudah meninggal. Beneran udah meninggal. Lo pada gak percaya banget kalau udah gue bilangin. Ah, dasar lo Blay. Kardun, lo gue ingetin deh, lo belum bayar kontrakan selama 2 bulan. Kalau lo gak bayar, lo gue usir lo. Bayar dulu nih besok. Mbak Jur yang ntar ya, sabar. Besok selesai proyek kacang goreng asin gue sama pemerintah jebol, ntar gue bayar, gue lunasin semuanya kontrakan gue. Sabar ya. Dan akhirnya mereka bubar satu persatu. Misbar, gerimis bubar. Nah, ini tinggal satu nih. Ini gue namain siapa ya orangnya, cewek ini? Cocoknya gue namain si Ipe aja dah. Di sini Ipe mulai merasakan hal-hal yang aneh. Bulu kuduknya sudah merinding dan dia tidak sadar kalau dia sedang dipantau oleh si Nat.
Di sisi lain, Ibu Jur sedang menghitung uang kos-kosan. Ia lagi mencari siapa lagi yang belum membayar kos-kosan. Dan tiba-tiba arwah Nat mulai menghantuinya. Inilah yang terjadi. Sempat Mbak Jur tertidur. TV Samsung jadulnya. Ia sadar kalau sudah dimatikan. Tiba-tiba TV itu kembali menyala. Lihat gak? Di dalam layar TV jadul itu ada Nat. Di sini Mbak Jur mulai gelisah. Ada apa ya? Sepertinya kalian jangan melihat deh. Pasti kaget. TV itu kembali menyala. Mati hidup seperti listrik PLN yang dalam tahap maintenance. Ternyata Mbak Jur hanya bermimpi. Di sini akhirnya Mbak Jur menghubungi ibu dari Nat. Dia bilang, "Bu, apakah ibu sudah mengubur Nat dengan layak? Di sini arwah Nat menghantui saya, Bu." Sebenarnya Nat tidak menghantui Mbak Jur saja, tapi nanti seisi kosan tersebut pasti dihantui oleh Nat. Lihat aja nanti ya. คุณแม่คะรบกวนช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไหมคะ Tiba-tiba Mike muncul di cerita ini. Ia mencoba menghubungi pujaan hatinya, tapi tidak diangkat-angkat. Mike gak sadar kalau Nat sudah tewas. Ibu Nat memanggil paranormal yang hebat untuk mengembalikan arwah anaknya ke sang pencipta biar tidak gentayangan dan mengganggu seisi kosan. Paranormal itu bilang ke Ibu Nat, "Meninggalnya di mana, Bu?" "Di sini. Saya akan coba semampu saya. Sabar ya, Bu. Mudah-mudahan arwah anak Ibu bisa kembali ke sang pencipta." Di sini paranormal yang dibawa Ibu Nat mulai memanggil Nat. "Nat, Nat, saya tahu kamu tidak terima atas kematianmu. Sini, biar Ibu tuntun kamu ketemu sang pencipta biar kamu masuk surga." Paranormal memanggil yang kedua kalinya. "Nak, Nat." Tiba-tiba paranormal diberi rekaman batin kematian Nat. Betapa sadisnya kematian itu. Inilah kehebatan setan dari Nat. Semua barang yang ada di ruangan itu bergerak ingin menghancurkan paranormal tersebut. Lihatlah apa yang terjadi. Mbak paranormal, mendingan belajar ilmu lagi ya, biar bisa nanganin hantunya si Nat. Yaudah, aku pulang dulu ya. Aku nggak kuat. Dah, Babe. Udah nggak usah bayar. Di scene yang berbeda, ada seorang ibu-ibu tetangga Nat yang sudah meninggal. Ini baru pulang dari belanja. Kita lihat ibu ini baru pulang. Kesian banget deh kayaknya deh. Ini ditakutin sama hantu Nat. Padahal nih ibu ini gak ada hubungan sama Nat. Tapi Nat ingin memperlihatkan keberadaannya pada ibu ini. Ibu ini udah berasa nih. Gak jelas nih anak kecil ya, ikut-ikutan jadi hantu. Tiba-tiba ibu ini melihat anak. Iki anaknya sopo yo? Ditinggal nang kene. Bu macam opo iki? Bengi ditinggal nang kene. Mbok macam opo iki? Aduh rere. Le, mbokmu nang di. Dan tanpa disadari, Nat sudah ada di belakang ibu ini. Loh, ono apa yo di pundakku? Tiba-tiba ketika menoleh ke depan, apa yang terjadi?
Jadi kawan-kawan, nanti hampir semua yang ada di dalam kos-kosan ini itu Nat kasih tahu keberadaan Nat. Waduh, serem banget ya. Nanti kita lihat aja. Scene berpindah. Tante, saya ada liburan. Saya ingin berkemah. Ini alasan Mac. Di sini Mac sedang berbohong pada tantenya, dikarenakan ia ingin bertemu dengan Nat. Di sini Mac tidak tahu kalau Nat sudah meninggal. Akhirnya tantenya mengizinkan Mac untuk berkemah. Wah, dia lagi bohong itu tante. Malam ini Kardun dalam kos-kosannya. Ia bersama kawannya di dalam kos. Di sini kawan Kardun bilang, "Don, ini kos-kosan lo kok sepi banget ya?" Terus Kardun menjawab, "Iya, semenjak sebelah ada yang meninggal." "Shh," katanya, "arwahnya gentayangan bro di sini bro." Serius lo Don? Iya. Don, gue pinjem kunci motor lo dong. Lo mau nitip makanan gak? Ah, Jupre, lo pinjem motor gue mulu. Awas lo ya kalau ngerusak motor gue. Ah, lo pelit banget Don. Lo mau nitip makan apaan? Hah? Ntar gue beliin. Hah? Ah, marah-marah mulu lo. Hati-hati, ada demit. Nah, di saat inilah teman Kardun yang bernama Jupri mulai dihantui oleh arwahnya Sinar. Lihatlah, kalau nggak berani jangan dilihat ya. ซื้อมาเผื่อกูด้วย โอ้กูเคยไม่เลี้ยงมึงเหรอวะเพื่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวกูมาเพื่อน โอเค Di sini si Jupri masih beranggapan itu manusia. Lo mau kemana? Malam-malam gini bawa anak. Hah? Bau banget lagi busuk. Hah? Lo mau kemana? Coba gue lihat anak lo. Kok lo diem aja? Coba gue lihat anak lo. Ketika Kardun ingin melihat anaknya, apa yang terjadi? Inilah kesialan temannya Kardun yang bernama Jupri melihat hantu Nat. Scene berpindah ketika pagi hari. Mbak Jur didemo oleh seisi kosan. "Mbak Jur, pokoknya aku gak mau tahu ya kalau setan masih gentayangan di dalam kosan ini. Saya akan pindah. Tolong dong Mbak Jur, ini sudah kelewatan. Semua seisi kosan hampir semua dihantui oleh arwahnya si Nat. Cari orang pinter ya Mbak Jur untuk mengusir arwah gentayangannya si Nat. Aduh, gimana sih nih? Pusing gue ngelihat setan itu bergentayangan terus." Akhirnya Mbak Jur menemukan paranormal yang dapat dari internet yang bisa mengusir arwah penasaran yang bergentayangan di kosannya. Dan inilah sosok ร้อนหมดแล้วล่ะค่ะ paranormal tersebut. Kita panggil aja namanya Yono ya. Ini paranormalnya. Dalam benak Yono, ia langsung berpikir, semua hantu yang gue hadapin gak bisa berkutik, apalagi hantu bocah cewek ingusan kayak gini. Ah, cepet gue hancurin nih hantu. Ini dia mulai udah tak kabur si Yono ya kawan-kawan. Ketika bola menggelinding ke kakinya, Yono sudah khawatir. Baru bola aja si Yono udah gemeteran, apalagi ngeliat hantunya kali ya. Kawan-kawan, di sini kita lihat inilah perjuangan paranormal Yono yang akan bertarung dengan arwah Sinat. Kita tunggu ya kawan-kawan. Apakah dia akan menang si Yono? Apakah si Nat akan kalah, akan hancur dengan paranormal Yono ini? Kita saksikan ya kawan-kawan. Hai gadis kecil, lebih baik kau pulang ke asalmu. Kau jangan mengganggu seisi kosan ini. Aku akan memulangkanmu dengan baik-baik. Dan Nat berkata, kau jangan ikut campur urusanku. Hai paranormal gadungan. Gak disangka ya, paranormal yang dari internet itu kalah dengan sinar. Di sini Mac mengunjungi kos-kosannya
Nat. Dia berpikir Nat masih tinggal di sini dan masih hidup. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Mac bertemu dengan Nat. Sudah hampir lama ia sudah tidak bertemu. Dengan kondisi yang sudah berbeda, satu di alam nyata, satu di alam goib. Tapi di posisi ini Mac berpikir kalau Nat masih nyata. Nat, ini bayi kita. Iya Mac. Akhirnya Mac melepas rindu dengan hantu yang paling terseram di kos-kosan ini. Mac di sini sangat bahagia sekali ketika Nat bilang bahwa ini anaknya. Hehehe, Mac, udah jadi jin Mac, udah jadi hantu, udah jadi iblis anak lo. Dengan keberadaan Mac datang ke tempat kosan tersebut, itu membuat keadaan kosan mulai membaik. Hantu Nat bergulir tidak menghantui para penghuni kos. Tapi di suatu sisi ada penghuni bilang, kasihan Mac kalau terus menerus hidup dengan iblis, yang dia tidak sadar kalau yang ia cintai sudah meninggal. Nah, ini ada si Siti nih. Siti mau bilang ke Mac. Mac, iya Siti ada apa? Gue mau kasih tauin lu Mac bahwa Nat tuh apaan? Udahlah, gue lagi sibuk. Gue mau ngasih susu buat anak gue. Lo gak perlu ngomong apa-apaan ke gue ya. Dan akhirnya Siti mengurungkan niatnya ingin memberitahukan kalau si Nat sudah meninggal. Kalau gue jadi Siti sih percuma dibilangin juga, gak bakal percaya. Orang sudah ditutup mata batinnya Mac sama si Nat, jadi percuma. Di sisi lain, di kediaman Mac berkunjung ke rumah ibunya. Ia ingin mengabari kalau dia sudah mempunyai anak. Dan Mac berkata kepada ibunya, Bu, aku sudah punya anak Bu. Aku sekarang sudah tinggal dengan Mac. Hai Mac, kamu mau tahu Nat sudah meninggal? Kamu ngomong apa sih? Mac, ibu berbicara dengan sungguhnya kalau Nat memang sudah meninggal. Kan udah gue bilang tadi, percuma mau dibilangin gimana juga. Mac udah ketutup mata hatinya, mata batinnya. Udah kalau Nat itu masih hidup di pikirannya. Dan disinilah akhirnya Mac pusing kalau ibunya tidak mengerti dirinya. Kalian mau tahu? Ketika Mac pulang dari rumah ibunya, setelah Mac pulang dari rumah ibunya, Mac sebenarnya sudah kecelakaan tertabrak mobil. Di sini, ketika Mac sudah berada di kos-kosan Nat, sebenarnya Mac sudah menjadi hantu. Makanya Nat bilang ke Mac, Mac, kenapa wajahmu pucat Mac? Di sini gue juga bingung ya. Sebenarnya Nat juga nggak tahu kalau misalkan Mac udah jadi hantu atau setan. Ada gimana sih nih hantu? Sesama hantu nggak tahu kalau kasihnya hantu. Aduh, berat dan di film. Di sini si Siti ingin memberitahu Mac bahwa Nat adalah seorang hantu. Padahal di sini posisi Mac pun sudah menjadi hantu. Akhirnya si Siti dihantui oleh arwah Nat. Dan inilah yang terjadi. Jangan kaget ya. Hai Siti, kau jangan ikut campur urusanku. Jika kau ikut campur urusanku, kau tanggung akibatnya. Karena benar-benar sudah meresahkan, kosan Mbak Jur akhirnya dapat rekomendasi dari penghuni kosan kalau ada biksu yang hebat yang bisa mengalahkan arwah Nat. Akhirnya Mbak Jur dan Siti dan yang lainnya menemui biksu yang paling hebat di seluruh penjuru Bangkok. Berangkatlah Mbak Jur, Siti dan yang lainnya ke tempat biksu. Inilah
biksu itu. Biksu yang di awal film itu diceritakan. Inilah biksunya. Waduh, nih biksunya terlalu bijaksana, terlalu beriman. Kita tunggu aja ya. Ketika biksu ini ingin menghancurkan arwah Nat yang bergentayangan di kos-kosan. Di hari yang lain, biksu itu pun datang ke tempat kosan atas panggilan dari Mbak Jur. Biksu itu pun langsung tahu hantu Nat ada di lantai 4. Biksu berkata, "Aku akan ke lantai 4 sendiri saja ya. Jangan ada yang ikut. Jangan pernah ada yang datang ke sana ketika aku sedang mengusir hantu Nat. Apa keadaannya?" "Oke Mbak Jur." Mbak Jur menjawab, "Oke biksu." Di sini arwah Nat tahu kalau biksu paling hebat akan datang menemuinya. Dia bilang, "Mac, bawa anak kita ke atas. Aku akan menghadapi biksu ini." Akhirnya bayi itu pun dibawa oleh Mac ke atas. Biksu itu sudah diganggu oleh arwah Nat. Tapi kawan-kawan ya, orang yang paling kuat imannya di Tiongkok nih, dia nggak bakal takut, paling hebat nih. Jadi ya kawan-kawan, kita lihat aja, kita saksiin ya antara biksu dan Nat. Lihat aja tuh, pintu digenggam pakai tangan aja langsung berhenti tuh, ya kan? Keren kan nih biksunya kan? Di sini akhirnya biksu mengalahkan arwah Nat. Nat minta, "Mohon tolong lepaskan aku biksu. Tolong lepaskan aku biksu. Aku berjanji aku tidak akan menghantui orang-orang dalam kos ini. Aku berjanji, lepaskan aku biksu, lepaskan." Dan ketika biksu mau menghancurkan arwah Nat, tiba-tiba arwah Mac datang. "Tolong biksu, jangan pisahkan kami. Kami bertiga sudah jadi roh. Kami mau merasakan bertiga kebahagiaan walaupun sudah jadi roh." Biksu itu berkata, "Karena cintamu nyata, aku akan mengabulkan permintaanmu Mac. Dengan catatan, kamu dipenjara di ruangan ini selamanya." Dan Mac mengiyakan. Akhirnya Mac dan Nat menyetujuinya. Ia akan dikurung di kamar itu selama-lamanya dan tidak akan mengganggu manusia.ขอบคุณนะคะ Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.